Kerajaan hutan Lembayung. Di ujung timur dunia, tersembunyi di balik pegunungan berkabut, ada sebuah hutan yang tak pernah tersentuh manusia. Hutan itu dikenal dengan nama Lembayung, karena setiap fajar dan senja pepohonannya memancarkan cahaya ungu samar, seolah seluruh hutan sedang bermandikan cahaya langit sore. Di hutan inilah hewan-hewan hidup dengan hukum mereka sendiri. Mereka bisa berbicara, berunding, bahkan membuat perjanjian antar kelompok. Tidak semua damai, memang, tetapi ada keseimbangan yang dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari semua makhluk, suara hutan. Arka, anak bulan. Di tengah kawanan serigala abu-abu, lahirlah seekor anak serigala berbeda dari yang lain. Bulunya berwarna abu pucat dengan corak putih di punggung, menyerupai cahaya bulan yang menetes ke bumi. Ia diberi nama Arka. Sejak kecil, Arka selalu dianggap aneh. Saat teman-temannya sibuk berlatih berburu atau menggonggong keras, ia sering duduk sendiri menatap langit atau mendengar bisikan dedaunan. Ia bisa mendengar hal-hal yang tak dimengerti kawanan lain, suara sungai yang berdebur seperti nyanyian, pohon yang berbisik pelan saat angin menerpa, bahkan erangan tanah saat diinjak terlalu keras. Ibunya, Liora, memahami hal itu. Kau berbeda, Arka. Jangan takut. Hutan telah memilihmu untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar berburu. Namun bagi Arka muda, kata-kata itu membingungkan. Apa arti dipilih? Apa yang bisa dilakukan seekor serigala kecil? Pertanda malam purnama. Hingga suatu malam purnama, ketika angin membawa bau asing, bau logam, asap, dan api, hewan-hewan gelisah. Burung-burung beterbangan malam-malam, rusa-rusa berlarian tanpa arah, bahkan kawanan serigala sulit tidur. Di saat itulah Arka mendengar bisikan paling jelas sepanjang hidupnya. Suara itu berat, tua, dalam, dan menggema di kepalanya. Wahai anak bulan, waktumu telah tiba. Penjaga Lembayung terancam. Carilah 3 penanda, atau bayangan akan menelan segalanya. Arka terperanjat. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tetapi bulunya berdiri tegak. Suara itu terasa nyata. Keesokan harinya, ia mendatangi ibunya. Ibu, hutan memanggilku. Aku harus pergi. Liora terdiam lama, lalu menatap mata anaknya dengan lembut. Jika memang begitu, pergilah, Arka. Tapi ingat, perjalanan jauh lebih berbahaya daripada sekadar berburu. Dengarkan hatimu. Karena di sanalah hutan berbicara paling jujur. Sahabat di jalan. Arka meninggalkan sarangnya. Ia berjalan jauh melewati padang rumput dan sungai deras, hingga sampai di sebuah pohon ek tua yang menjulang. Disitulah ia bertemu Nira, seekor burung hantu muda bermata emas. Aku tahu siapa kau, kata Nira dengan suara angkuh. Anak bulan yang katanya bisa dengar bisikan hutan. Lucu sekali. Apa kau pikir kau bisa menyelamatkan Lembayung sendirian? Arka mendengus. Aku tidak butuh orang yang meragukanku. Namun ketika malam tiba dan kabut tebal menutupi jalan, Nira justru menuntunnya dengan penglihatannya yang tajam. Sejak saat itu, meski sering bertengkar, mereka mulai berjalan bersama. Tak lama, mereka bertemu Karo, seekor kura-kura raksasa berusia ratusan tahun. Karo berjalan lambat, tetapi setiap kalimatnya penuh makna. Cepat bukan berarti selamat. Lambat bukan berarti tertinggal, katanya sambil tertawa kecil. Kemudian datang Tavi, seekor monyet berekor panjang yang selalu usil. Ia mencuri buah, mengikat ekor Arka dengan ranting, bahkan mengejek Nira habis-habisan. Tetapi saat bahaya datang, Tavi selalu menjadi yang pertama melompat untuk menolong. Akhirnya mereka berempat, meski berbeda sifat, menjadi satu kelompok kecil. Misi 3 penanda. Bisikan hutan membimbing Arka. Batu aurora, kristal cahaya di dalam gua paling gelap. Air mata langit, tetesan suci di puncak air terjun tertinggi. Daun abadi, tumbuhan yang hanya tumbuh di tanah terlarang. Namun bukan hanya mereka yang mengejar penanda itu. Ada Ravnos, macan hitam bertubuh besar dengan mata merah menyala. Dulu ia penjaga hutan juga, tetapi hatinya dikuasai kegelapan.
Ia memimpin pasukan hewan buas, hiena, ular, dan gagak untuk menaklukkan Lembayung. Dunia tidak butuh aturan. Yang kuat berkuasa, yang lemah binasa, seru Ravnos. Perjalanan panjang. Perjalanan mereka sangat panjang dan melelahkan. Di Gua Batu, mereka menghadapi ribuan kelelawar yang menyerang seperti badai. Arka belajar bahwa keberanian bukan berarti melawan sendirian, melainkan menjaga agar teman-temannya selamat. Di air terjun, Nira hampir jatuh, tapi Tavi dengan ekornya berhasil menyelamatkan. Untuk pertama kalinya, Nira berterima kasih dengan tulus pada monyet usil itu. Di tanah terlarang, mereka harus melewati rawa beracun. Karo yang lambat menjadi beban, tapi justru dialah yang menemukan jalur aman, membuktikan bahwa kesabaran bisa menyelamatkan. Semakin lama, persahabatan mereka semakin erat. Arka pun semakin percaya diri, meski masih sering diliputi keraguan. Pertarungan di jurang terakhir. Setelah ketiga penanda terkumpul, Ravnos menghadang di jurang besar tempat hutan bernafas. Langit gelap, angin berputar seperti badai, dan seluruh hewan buas mengaum serempak. Pertarungan hebat pun terjadi. Ravnos jauh lebih kuat. Setiap cakarnya dipenuhi bayangan. Arka terluka, Nira sayapnya patah, Tavi pingsan, Karo hampir tenggelam di jurang. Arka hampir menyerah, hingga ia ingat suara ibunya. Kau bukan hanya mendengar hutan. Kau adalah bagian dari suaranya. Penanda yang dibawanya menyala terang. Batu aurora memancarkan cahaya. Air mata langit menyembuhkan luka sahabat-sahabatnya. Daun abadi memberi kekuatan bertahan. Arka melompat dengan cahaya bulan mengelilinginya. Alih-alih membunuh, ia menggigit bahu Ravnos dan menyalurkan cahaya itu. Kegelapan Ravnos berteriak, lalu pecah, meninggalkan macan loreng alami yang terengah-engah. Ravnos menangis untuk pertama kalinya. Aku telah buta terlalu lama. Damai di Lembayung. Hutan kembali damai. Hewan-hewan yang dulu terpecah kini bersatu. Arka dihormati bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga baru hutan. Ia tahu, perjalanannya belum selesai. Masih ada bisikan-bisikan lain yang menunggu. Nira tetap menjadi penasihat bijak meski suka sinis. Karo tinggal di danau besar sebagai guru bagi generasi baru. Dan Tavi, yah, ia tetap nakal, tapi kini seluruh hutan tahu bahwa ekornya bisa diandalkan kapan saja. Arka menatap bulan. Bulunya berkilau. Ia tahu, selama hutan berbisik, ia akan selalu berjalan.